Gunung-gunung juga ciptaannya. Kayak gitu sebenarnya. Cuma orang Kristen ini, mereka ini seperti ajaran pagan. Orang Arab juga gitu dulu. Tahu Tuhan itu Allah, tapi mereka pakai pelantara. Ya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sahara syamsa wal qamar la yaqulanna Allah. Wahai orang-orang Arab, Quraisy, kenapa kamu tahu Tuhan itu Allah, tapi kenapa menyembah berhala? Oh, liyuqarribuna ilallahi julfa, pelantara. Menyembah berhala sama dengan menyembah Allah. Itu pagan, sama seperti Kristen. Wahai Otan, kamu tahu Tuhan itu Allah, kata Yesus. Kenapa kamu mentuhankan Yesus? Apa kata mereka? Liyuqarribuna ilallahi julfa, sama. Menyembah Yesus sama dengan menyembah Allah. Itu pagan seperti orang Arab dulu, pakai pelantara. Ya, musyrik namanya. Itu. Silakan. Kenapa ya teman-teman Islam menolak Yesus Tuhan? Ayatnya 1 Yohanes 2 ayat 22. Antikristus. Hanya antikristus dibilang, nggak ada dibilang anti iblis, nggak ada. Anti Allah pun nggak ada dibilang, anti Yahweh pun nggak ada, tapi antikristus. Siapa itu antikristus? Ya, siapakah pendusta itu? Ayat 22 ya. Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Kristus, dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Ya. Ayat 23, sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Nah itu. Kenapa dikatakan Yesus utusan? Seharusnya kan Yahweh itu yang turun ke bumi untuk menebus, menyelamatkan manusia ini. Tapi kan tak bisa. Karena Yahweh itu kan tak kelihatan. Yahweh itu adalah roh. Bagi kami orang Kristen, Yahweh itu roh. Tak kelihatan, gak kan mungkin dia turun. Maka dia mengutus dirinya. Dia mengutus dirinya yaitu firman-Nya menjadi manusia. Itulah Yesus. Makanya berani Yesus mengatakan, aku dan Bapa satu. Makanya dikatakan juga kepada Filipus, Filipus, sudah sekian lama kau bersama aku, tapi kau belum juga mengenal aku. Akulah Yahweh itu. Coba bayangkan, seorang manusia berani berkata seperti itu. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena dia adalah anak Yahweh. Anak Yahweh itu bukan maksudnya yang dilahirkan. Oh tidak, anak Yahweh itu maksudnya itu anak manusia, manusia. Anak Yahweh ya Yahweh. Nah, itu dia. Makanya berani Yesus mengatakan, aku dan Bapa satu. Jika engkau melihat aku, engkau sudah melihat Yahweh. Kan kata Yesus, itu baru paten. Makanya kami umat Kristen, kami bukan antikristus. Tetapi siapa yang antikristus? Yang menolak Yesus adalah siapa? Tuhan dan Juru Selamat. Itu sudah ada dalilnya. 1 Yohanes 2 ayat berapa? Ayat 22 tadi. Ya. Dan kamu apa yang telah kamu dengar dari semulanya, ia harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Jadi kalau kita percaya Yesus adalah Tuhan, maka kita akan mendapat hidup yang kekal. Makanya Yesus berkata, aku adalah kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat 25. Siapa yang percaya kepadaku akan hidup walaupun sudah mati. Makanya Yesus yang membangkitkan di akhir zaman. Orang dia udah mengatakan, aku. Siapa coba para nabi berani berkata, aku adalah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku akan hidup walaupun sudah mati. Kalau enggak penguasa itu yang ngomong kayak gitu. Coba cari seluruh para nabi kalau berani berkata, aku adalah kebangkitan dan hidup. Aku adalah terang, katanya. Aku adalah roti hidup. Aku adalah garam dunia. Itu karena dia penguasa. Tapi kalian tidak mengenal Tuhan itu. Kalian tidak mengenal Yesus itu. Tapi enggak apa-apa kawan-kawan. Nanti setelah dia datang hakim yang adil terakhir kali, nah di sana tidak ada lagi penyesalan. Makanya sekarang kita saling berdiskusi, saling berdebat, tapi dengan sehat. Tetapi kalaupun kita masih berkukuh di dalam keimanan kita masing-masing, oke, kita tetap bersaudara di dalam negara Republik Indonesia. Haleluya. Terima kasih Pak Ustadz, silakan. Tapi aku habis ini aku turun lah ya, udah lapar aku tadi, udah kupanggang, kupepes ikanku, enak kali rasa itu.
Ya kalau gitu saya singkat aja lah. Hanya Bu Darni yang dipanggang. Jangan. Ya saya singkat aja biar tidak lama-lamanya, kasihan nanti. Oke, jadi antikristus itu ada dua. Kalau yang bukan anti, cocok dengan ajarannya. Jadi pertama yang antikristus itu adalah Israel, karena dia menolak sebagai utusan. Yang kedua antikristus itu Kristen, karena sudah mentuhankan manusia Yesus. Kalau Islam bukan anti, karena sesuai dengan ucapan Yesus. Matius 15:24, kami imani itu sebagai utusan untuk Israel. Markus 6 ayat 4, kami imani dia ngaku nabi. Markus 12:29, kami imani bahwa Tuhannya dia Allah. Ya. Dan dia penyampai firman Yohanes 12:50, Yohanes 17 ayat 8. Berarti Islam bukan anti. Yang anti itu ada dua. Pertama Israel yang menolak dia sebagai utusan, sebagai nabi. Dua Kristen karena sudah mentuhankan nabi. Ini yang anti. Dua ini. Yang kedua mengenal anak. Ingat ya, anak itu bukan Tuhan. Ketika disebut kepada satu kaum, berarti kaum pilihan. Makanya Israel itu disebut anak Allah. Dalam Keluaran 4:22, berarti Israel itu umat pilihan zaman itu. Begitu juga seorang nabi disebut anak Allah. 2 Samuel 7 ayat 8 sampai 14. Salomo ini Daud, anak yang kamu lahirkan, anakku kata Tuhan. Anak Allah. Atau orang yang membawa damai disebut anak Allah. Matius 5 ayat 9. Atau orang yang dibimbing oleh Roh Allah disebut anak Allah. Roman 8:14. Sehingga apa? Anak Allah itu untuk Yesus wajar. Pertama dia orang Israel, yang kedua dia nabi. Tapi kalau Kristen malah Tuhan dia, karena anak itu kesalahannya. Terus aku dan Bapak satu. Ingat ya, kenapa ada kalimat aku dan Bapak satu, mereka juga satu. Lalu yang kedua, aku dan Bapak mereka bukan dari dunia. Aku dan Bapak mereka juga satu. Mereka bukan dari dunia, aku juga bukan dari dunia. Kalimat ini apa maksudnya? Maksudnya gini, kalau aku dan Bapak satu, mereka juga satu, tiga sosok. Bapak, Yesus, mereka satu. Ini dalam Yohanes 17:21 atau Yohanes 14:20. Ya, ada tiga di situ. Aku, Bapak, mereka satu. Bahkan mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Yohanes 17 ayat 14. Apa maksudnya itu? Maksudnya gini, Yesus awalnya bukan satu dengan Bapa. Lalu ketika dia menerima firman, maka Yesus dan Bapa satu. Setelah firman itu diberikan kepada mereka, mereka menerima, mereka juga satu. Begitu juga gitu. Coba baca Yohanes 17:14. Aku telah memberikan firman-Mu Bapa kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi kata-kata aku bukan dari dunia karena dia menerima firman. Setelah firman itu diberikan kepada mereka, mereka menerima, mereka juga bukan dari dunia. Bukan berarti Bapa mereka Tuhan juga, bukan. Itu kesalahan besar itu. Ya, terus siapa yang percaya kepada Yesus memperoleh hidup. Iya, tapi bukan sebagai Tuhan. Ya, banyak datanya dia utusan untuk Israel, seorang nabi, penyampai firman. Puluhan datanya itu. Kita harus percaya. Kalau Israel kan menolak. Jadi bukan percaya kepada dia sebagai Tuhan. Dari mana? Itu kan ajaran pagan kayak gitu. Yang terakhir, akulah terang. Maksudnya apa? Karena dia menerima wahyu. Dalam Islam, ilmu itu cahaya terang. Makanya ada kalimat al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Nah, ilmu terbesar dalam Islam Al-Quran. Jadi Yesus mengatakan akulah terang dunia karena dia menerima firman. Firman diajarkan. Maka terang, ilmu itu terang, cahaya. Ya maksudnya gitu ya. Tapi orang Kristen tidak ngerti istilah-istilah kayak gitu. Ya udahlah, tidak usah panjang-panjang karena Bu Darni. Terakhir Pak, tadi kan kata Bapak bilang, iya kami umat Islam percaya memperoleh hidup kekal, mempercayai Yesus. Emangnya siapa yang bisa memberikan hidup kekal? Tuhan atau manusia atau nabi? Adakah berani nabi memberikan hidup kekal kepada manusia?
Kan enggak. Coba jelaskan Bapak. Oke, saya jelasin. Hanya Tuhan kan. Oke. Yesus itu. Makanya Oke. dia berkata, aku adalah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku akan hidup walaupun sudah mati. Bayangkan itu. Siapa Ya, ada udah, berani saya jawab, Nabi. Oke, saya jawab. Jadi Oke, cukup Bu Darni. semua para nabi itu memberi hidup yang kekal. Contohnya Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, kata Allah, kamu saya utus, ajak mereka kekal ke surga. Bagaimana caranya ya Allah? Kenalkan aku sebagai Tuhan, dan kamu harus ngaku utusanku. Makanya kalau orang mu'allaf diberi kunci surga. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Begitu juga Yesus. Yesus, kamu saya utus kepada siapa ya Allah? Kepada Israel. Ajak mereka hidup kekal. Bagaimana caranya? Ya kamu harus mengaku utusanku dan kenalkan bahwa tiada Tuhan selain aku, Allah. Oke Tuhan, akan saya sampaikan. Inilah hidup yang kekal. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Jadi semua para nabi memberi hidup yang kekal. Cuma Kristen tidak tahu caranya. Udah tahu hidup yang kekal mentuhankan Allah, Yesus yang dituhankan. Bukan kekal di surga itu, di neraka namanya. Gitu. Oke, lanjut. Satu lagi Pak, satu lagi. Nah, tadi kan Bu Darmi, saya izin sedikit doang. Bu Darmi, saya izin sedikit mau doang turun ya. aku, Bang. Dari Mau tadi turun Bu aku, Darmi Bang. mengatakan Yesus itu enggak. Mengatakan Yesus itu Tuhan. Saya cuma mau bilang doang, perbedaan Tuhan dengan makhluk itu cuma satu. Makhluk itu pasti meminta, pasti berdoa. Itu kuncinya. Makhluk ini penghambaan kepada Tuhan, dia meminta. Nah, Yesus ini yang kata Anda Tuhan itu, dia berdoa, doa Bapa kami di surga. Ya, kuncinya makhluk itu, kalau benar Yesus itu Tuhan, ya, apa yang manusia pada zaman hidup sejaman dengan Yesus pernah berdoa kepada Yesus? Satu aja berdoa. Ya, karena Yesus sendiri mengatakan di Yohanes 13:13, akulah guru dan Tuhan. Benar nggak sih? Karena kalau dia Tuhan cuma satu. Kalau di Islam, siapa yang nggak berdoa, bahkan kalau nggak berdoa nggak minta sama Tuhan Allah ini, sombong ini makhluk. Nah, ada nggak makhluk yang hidup sejaman sama Yesus berdoa, minta sama Yesus satu aja? Ada nggak? Karena kuncinya di situ, berdoa, meminta. Kalau dia benar Tuhan, udah itu sesimpel itu. Kalau Tuhan benar mah. Lanjut Bu Darmi. Nah, ini terakhir aku ya, terakhir ya. Tadi kan kata Dari Bapak pagi Ustadz, terakhir. sor kurasa masih. Ntar lagi lah Pak. Tadi kan kata Bapak Ustadz mengatakan bahwasanya Muhammad memberikan hidup yang kekal. Ya, padahal hak yang memberikan hidup kekal itu hanyalah Tuhan. Ya, itulah Tuhan kami Yesus. Makanya dia berani berkatakan, walaupun kau hidup, kau akan kubangkitkan. Kan katanya, itu namanya karena dia Tuhan. Tetapi di dalam Sahih Bukhari 5241, Muhammad berkata, tidak seorang pun yang masuk surga karena amalnya, tidak juga dengan diriku. Quran Al-Ahqaf 46 ayat 9. Muhammad berkata, saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada saya dan kamu. Ya, nah, maaf 1000 kali maaf. Dan sekarang juga kan kita tahu Nabi Muhammad kan berada di dalam kubur, ya kan? Kan masih di bumi dia. Ya maaf ya. Nah, tetapi Yesus sekarang berada di kerajaan surga. Makanya dia berani berkata, aku adalah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku akan hidup walaupun sudah mati. Silakan kawan-kawanku yang tersayang. Aku sangat mencintai kalian loh. Iya betul. Aku kepingin nanti kita kalau datang Yesus, semua kita yang ada apologet Kristen, apologet Islam, bersama-sama kita berpegangan tangan. Kedatangan Yesus itu kita lihat. Amin. Maaf ya. Aku turun ya. Terima kasih ya Pak Ustadz dan teman-temanku Islam yang Bu lain. Darni. Ya. Terima kasih Terima Bu Darni sudah hadir di Bu Darni live belum ngobrol. Ustadz. Bu Darni belum ngobrol sama saya, udah mau pergi. Gimana sih Bu Lapar Darni? aku. Udah lama aku masak pepesanku loh. Lapar kali aku belum sarapan juga aku. Oke ya say. Nanti lagi. Dadah dulu ya Oke, semuanya terima ya. kasih Bu Darni Terima kasih. sudah hadir Ya, di ya, sini ya. ya. Yes, Oke. yes. Oke, sebenarnya teman-teman tadi konsep diskusinya itu mengenai kemuliaan ya, kemuliaan Yesus. Tapi memang kenapa tadi Ustadz Tahta sempat menyinggung justru saudara Kristen ini malah
tidak memuliakan. Kenapa kok tidak memuliakan? Karena di dalam Bible justru dikatakan Yesus itu terkutuk, ya kan, di kayu salib seperti itu. Itu yang membuat Kristen itu dianggap tidak memuliakan. Ya, seperti itu ya teman-teman yang perlu diketahui. Lalu mengenai kebangkitan Yesus itu, mohon maaf Bu Darni, nyata-nyatanya di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 32, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, ya, dibangkitkan Tuhannya Bu Darni. Oke, kita kembali ke Ustadz Tahta ya. Ustadz Tahta, ada gu masak nih Ustadz. Oke, saya tanya, Kalau kenapa gu iblis masak dan itu umat iblis lawan tidak iman berjunjungan saja. kepada pejabat surga? Enggak gini. Cocoknya kalau gue masak sama Imro. Sia-sia ilmu saya kalau nggak gue masak. Ini fakta yang dilihat oleh semua mata. Kenapa iblis dan umat iblis tidak berjunjungan kepada pejabat surga? Silakan Imro. Silakan Bang Imrus, silakan masuk Bang Imrus. Karena gue masak ini udah pakai data, semuanya Enggak, ini pendapat pribadi. data. Semua mata bisa melihat. Semua mata bisa melihat bahwa iblis dan umat iblis pasti tidak berjunjungan kepada pejabat surga. Tidak berjunjungan. Imrus, silakan jawab. Ada dua golongan agama di semesta ini. Agama yang mengajarkan kebaikan. Satu, yang berjunjungan kepada pejabat surga. Kedua, yang berjunjungan kepada pejabat gua gelap. Kalau saya sih sama siapa aja ya kan. Selama itu ada apa bisa membawa keilmuan, alhamdulillah. Saya nggak pandang ini saya. Siapapun dia, saya bersyukur. Tadi siapa? Gimana Bang Gumasak? Bahwa itu semua pejabat. Ya, saya bertanya. Ini mata melihat ini, mata setiap makhluk melihat, ya. Iblis dan umat iblis pasti tidak berjunjungan kepada pejabat surga. Kenapa? Iblis dan umat iblis. Enggak, ini Bang Gumasak tahu dari mana iblis ada umatnya? Emang ada? Masa kok nggak tahu di senyata-nyatanya semua orang melihat iblis dan umat iblis. Iya, pasti siapa tidak yang ngaku? berjunjungan kepada pejabat surga. Ada nggak yang ngaku jadi umat iblis, ada nggak? Umat iblis maksudnya pengikut iblis. Iblis itu pasti Iya, tidak ada nggak ada? Pastikan dulu ada yang mengaku sebagai pengikut iblis, baru kita bongkar di sini. Nah, Siapa jadi gini, dia? ya. Iblis adalah jadi begini malaikat lagi. berdosa yang diusir dari surga, dimasukkan ke dalam gua-gua gelap ya. Nah, karena pejabat surga mengusir para malaikat surga atau iblis dari surga, sehingga para malaikat surga atau pejabat surga adalah musuh abadi bagi iblis. Sehingga iblis tidak berjunjungan kepada pejabat surga, dan juga umat iblis, pengikut iblis juga tidak berjunjungan kepada pejabat surga. Terbukti bahwa iblis itu akan melakukan peperangan terhadap pejabat surga hingga akhir kiamat. Itulah bukti bahwa iblis dan umat iblis pasti tidak berjunjungan kepada pejabat surga. Gini Bang Gumasak, pejabat surga ini nggak bisa ngalahin apa ya? Iblis ini nggak bisa ngalahin apa gimana? Kok dia bisa berkuasa di iblis? Ngapain udah jadi pejabat, dibayar jadi pejabat, kok nggak bisa ngalahin sih? Buat apa dia jadi pejabat, ngaku-ngaku jadi pejabat? Ngalahin iblis aja nggak bisa, memalukan itu. Gimana? Iblis telah diusir dari surga, itulah malaikat berdosa. Dan dimasukkan ke dalam gua-gua gelap. Makanya matamu bisa melihat sekarang. Penghuni gua-gua gelap adalah iblis. Yang masuk goa sih ya, coba Bang Gumasak pelan-pelan ya. Yang sekarang menghuni gua gelap adalah gua gelap di semesta ini adalah iblis. Setan-setan, gondoruo. Baru-baru ini aja gitu ya Bang Gumasak ya. Ini apa iblis ini menghuni goa ya? Dulu enggak ya? Setelah diusir dari surga, yaitu para malaikat surga, itu yang dimaksud dengan iblis. Oh, diusirnya minggu kemarin berarti ya? Kok minggu Gimana sih, Bang? kemarin? Loh, katanya baru sekali ini ya sudah ngelihat. Berarti yang dulu-dulu gimana itu? Ada yang masuk goa. Senyata-nyatanya jadi semua Tuhan orang loh. bisa melihat bahwa penghuni gua gelap adalah para iblis. Ya, sehingga pun di gua-gua gelap itu pun namanya banyak tertulis. Ini baru lagi saya tahu ini.
di goa-goa ada terus nama iblis. Jawab dulu, sekarang udah kenapa kenal ya? iblis? Jadi ada dua golongan agama di semesta Ada. ini. Ada dua golongan agama yang mengajarkan kebaikan. Satu yang berjunjungan kepada pejabat surga, kemudian yang berjunjungan kepada pejabat gua gelap. Jadi sama-sama pejabat, yang satu pejabat surga, yang satu pejabat gua gitu ya. Pejabat gua gelap. Pejabat Pejabat para gua gelap. pejabat surga disebut dengan Tuhan. Para pejabat negara disebut dengan Tuan. Para pejabat gua gelap disebut dengan hantu. Oh. Ini nah sebagai yang manusia ini, kita sebagai manusia di sini nih, ya manusia ini makhluk. Ini ngikutnya siapa ini? Gimana cara membedakannya ini? Membedakan apa? Membedakan siapa pengikut yang dari goa itu, siapa pengikut pejabat dari surga itu, gimana cara bedainnya? Ciri-ciri daripada yang kalau siapapun yang tidak mengikut pejabat surga, maka dia tidak mengikut, maka dia sedang mengikut pejabat gua gelap. Contoh, Yesus salah seorang pejabat surga. Nah, makanya senyata-nyatanya iblis dan umat iblis tidak ada yang berjunjungan kepada Yesus. Kenapa? Karena Yesus salah seorang pejabat surga, salah seorang Tuhan. Senyata-nyatanya, tanya semua. Salah seorang berarti ada banyak ya? Ya. Salah seorang berarti ada banyak. Jadi senyata-nyatanya, tanyalah iblis. Pasti mereka tidak berjunjungan Ntar kepada Yesus. dulu. Itu kalau salah seorang berarti ada lebih dari satu. Iya, semua pejabat surga adalah Oke. sosok-sosok yang Tuhan, sosok-sosok yang sangat mulia, yang sangat-sangat suci. Bagi saya, Jadi kalau Tuhan gue masak sih berapa? junjungan saya, semua pejabat surga adalah junjungan Tuhan. saya. Tuhan gue masak bagi ada saya adalah berapa? junjungan. Tuhan artinya junjungan. Lord, Iya, Tuhannya ada berapa? gak terkira banyaknya. Oh, Tapi berarti ada ada satu selain Yesus, Bapa dan Roh Kudus siapa lagi? Para malaikat surga adalah pejabat surga atau Tuhan. Enggak, aku nanyanya Tuhan, bukan pejabat. Iya, Tuhan artinya pejabat surga. Terus Kristen yang Tuhan ngaku Tuhannya artinya satu pejabat benar negara. apa salah? Tuhan artinya pejabat negara. Hantu artinya pejabat gua gelap. Kristen, Tuhan artinya kalau Kristen yang bilang Tuhannya surga. satu benar apa Tuhan- salah? Tuhan pejabat negara. Hantu pejabat gua gelap. Jadi setiap pejabat surga itu bagi saya lah mereka sosok-sosok yang Tuhan, sosok-sosok yang sangat-sangat mulia. Enggak, gini dulu. Sosok yang sangat suci. Kan ada orang Sosok-sosok Kristen tuh yang bilang sangat Tuhannya tinggi. satu, gue masak. Nah mereka Tuhan ini benar saya apa banyak salah? Kali. Tuhan saya banyak kali. Enggak, yang Tapi ini loh satu. orang-orang Kristen yang bilang Tuhannya banyak, yang bilang Tuhannya satu, benar apa Barang salah? siapa merasa Tuhannya satu, berarti dia menyamakan dirinya dengan Yesus. Sebab Bibel mencatat hanya Yesuslah Tuhannya satu. Kenapa? Karena dia Tuhan nomor 2. Oh dia Tuhan nomor 2, Yesus. Ya, Tuhan nomor 3, Ya, Tuhan nomor 3 siapa? para Si malaikat tanya surga, ini para absen nabi ke kudus, Rizal, mungkin. disapa dulu ke Rizal, takut bala. Oh siap, Ya, siap. ya. Disapa dulu. Tanya. Ya disapa dulu ya Bang Gue Masak. Bentar ya. Ya sebentar ya Bang Gue Masak ya. Ini ada saudara yang lain ya. Tadi aku nggak bisa mute. Ya silakan tanya. Selamat siang. Ya, selamat siang. Ya apa gerangan yang membawa abang naik ke room ini? Oh, gini Bang, saya dapat berita terbaru nih ya, bahwa ternyata Isa yang di dalam Quran itu sejaman dengan Musa yang ada dalam Quran. Itu loh. Itu yang saya bawa di Aduh. sini. Ya, bagus. Mulai lagi tanya. Gua suka. Lanjut. Ya Gitu silakan sih, deh Bang. saya dengerin Menurut dulu. saya langsung Silakan Bang. gitu. Tapi ini tadi bilangnya dalam Al-Quran ya. Ya, betul. Berarti Al-Quran nanti kan saya jelas, akan Bang. bantah lewat Al-Quran juga ya, boleh ya? Boleh. Ya, nanti saya bantah lewat Al-Quran juga ya. Nah, Ya, silakan, boleh, silakan. Bang, boleh. Ya, silakan Bang. Ya. Silakan. Ya, jadi gini ya Bang ya. Kalau di dalam Al-Quran itu kan ayahnya dari Maryam itu adalah Imran ya. Imran.
Itu ada di, kalau nggak salah, di surah Maryam 28. Dan saya lihat di Sahih Muslim 240, ayahnya Musa bernama Imran juga. Jadi dari kedua data ini, ayah Musa dan ayah Maryam itu namanya sama, yaitu Imran. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam At-Taha 2930 dinyatakan bahwa saudara Musa ada yang bernama Harun. Ya, ada yang bernama Harun. Jadi di situ dinyatakan saudara Musa itu ada yang bernama Harun. Dan kita balik ke surah Maryam, di situ dinyatakan ada lagi Maryam itu ukta Harun. Berarti Maryam bersaudara dengan Harun, Musa bersaudara dengan Harun, dan ayah Musa dan ayah Harun, ayah Musa dan ayah Maryam itu namanya sama. Ya. Dan di At-Taha 40 dinyatakan ada saudara perempuan Musa, tapi tidak disebutkan namanya. Karena di Al-Quran kan cuma nama perempuan itu cuma ada Maryam kalau di Al-Quran. Yang lain kan nggak ada. Saya pun nggak ngerti juga kenapa sih satu-satunya nama perempuan yang ada di Quran itu cuma Maryam. Jadi itu tadilah dari keempat data tadi itu sudah sebenarnya satu keluarga ya. Maryam bersaudara dengan Harun, Musa bersaudara dengan Harun, dan Musa mempunyai seorang saudara perempuan. Yang terakhir kalau dari situ kita lihat nama ayah Musa dan ayah Maryam itu sama. Jadi ini Al-Quran sudah mengumpulkan data yang lengkap bahwa mereka itu memang sezaman. Ya, saya jawab. Tapi ya, Jadi di dalam Al-Quran, ya ukhta Harun, Maryam saudaranya Harun. Maksudnya apa? Itu sudah dijawab oleh Rasulullah. Nah, coba baca Ibnu Katsirnya. Qala Imam Ahmad, haddatsana Abdullah bin Idris. Ya, sami'at abi yadhkuruhu an Simak, an Alqamah bin Wa'il, anil Mughirah bin Syu'bah. Qala ba'asani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Najran. Faqalu ara'aita ma taqra'una ya ukhta Harun. Wa Musa qabla Isa bikadza wa kadza. Qala faraja'tu fadzakarat dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ala akhbartahum annahum kanu yatasammuna bil anbiya wassolihina qablahum. Jadi Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Idris. Ia pernah mendengar ayahnya menceritakan kisah berikut dari Sammak, dari Alqamah ibnu Wa'il, dari Al-Mughirah ibnu Syu'bah, yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah mengutusnya ke negeri Najran. Maka orang-orang Nasrani Najran bertanya kepada dia, mengapa kalian kaum muslim membaca firman-Nya, hai saudara perempuan Harun, Maryam 28. Padahal Musa sebelum Isa dalam jarak masa yang amat jauh. Lalu Al-Mughirah ibnu Syu'bah tidak dapat menjawab. Ketika ia pulang, ia menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, mengapa kamu tidak menceritakan kepada mereka bahwa mereka dahulu biasa memakai nama-nama nabi dan orang-orang soleh sebelum mereka. Jadi gini, orang Israel ini mengenal Maryam ini solehah, sangat taat kepada Allah, kepada Tuhan. Dulu di zamannya Musa ada Nabi Harun, saudaranya Musa, dikenal oleh Israel orang yang soleh. Sebagaimana Maryam ini persis, ya, akhlaknya, kesolehannya. Tapi pada akhirnya malah Maryam ini hamil tanpa ayah, tanpa suami. Akhirnya mereka mengejek, wahai Maryam ukhta Harun, wahai Maryam saudaranya Harun. Maksudnya apa? Kamu ini sudah saya gadang-gadangkan persis Nabi Harun zaman dulu Musa. Kok bisa kamu berbuat seperti itu? Hamil tanpa suami. Gitu maksudnya. Ya, bukan saudara beneran. Sama dengan gini. Dulu ada debater namanya Ahmad Didat. Dia luar biasa debatnya. Sekarang ada namanya Bang Juma. Lalu orang-orang debater apologet mengatakan dari kagumnya, wahai Juma saudaranya Ahmad Didat. Maksudnya bukan saudara kandung, tapi dalam hal dialog sama dia. Beliau itu dengan Ahmad Didat zaman dulu. Gitu itu ya.
Nah, jadi dan harus tahu, Anda harus tahu Bible juga. Coba kamu baca. Bilangan 26 ayat 59. Di situ ada silsilahnya. Ayahnya Maryam Imron, ibunya Hannah bin Fakus. Sedangkan Musa dalam Bilangan 26 59, ayahnya Musa Amron, bukan Imron. Kalau di dalam Al-Quran Imron, sedangkan ayahnya Musa Amron, ibunya Musa siapa? Ya, Yochebed namanya. Ya, jadi beda. Ayahnya Maryam Imron, ayahnya Musa Amron. Jadi itu dalam At-Taha 40 kan ada disebutkan saudaranya Musa. Itu siapa kira-kira saudara perempuan Musa menurut Quran? Kalau Anda bisa sebutkan. Menurut Quran ya Bang, siapa? Loh, Musa kan memang punya 3 saudara Musa itu. Maryam, Saudara perempuannya Miriam. siapa Bang Tata? Loh, Al-Quran Miriam. bukan sejarah, tidak perlu kami menceritakan. Al-Quran itu mujmal, yang penting-penting doang yang diceritakan. Makanya dari data Quran Bang, di situ kan ada saudara Maryam itu ada bernama Harun. Saudara Musa ada Harun. Jadi dari situ sebenarnya Quran Di mana menjelaskan dalam dengan Al-Quran lengkap kepada saudaranya Bang Tata Maryam itu Harun? bahwa Di dalam Maryam Al-Quran itu di mana? sezaman dengan Musa. Cuman Di Bang mana Tata ini dalam kan menolak Al-Quran? Quran nih, dia nggak apa-apa. Tunggu, jangan nyerocos. Di mana dalam Al-Quran saudaranya Maryam itu Harun? Di mana? Oke, itu di surah Maryam ayat 28. Loh, udah aku jawab barusan. Ya, Bukan sebentar, berarti saudara kandung. Loh, kamu udah mendengar Iya. jawaban saya. Seperti gini, wahai Juma, saudaranya Ahmad Didat. Kamu udah menceritakan tadi. Gimana sih? Bukan saudara kandung itu? Ya. Karena dia soleha. Dulu ada anak Nabi Harun, saudaranya Musa. Dia soleh gitu loh. Udah diceritakan, ditanya lagi. Udah tak jawab. Ya, artinya gini Bang Tata, kalau saya ini kan berkata berdasarkan fakta Quran. Kalau abang ini kan asumsi Bang Tata. Ya nggak apa-apa sih kalau abang menolak Di Quran. sini Rasulullah yang menjawab ayat itu. Kenapa kok saya asumsi? Uang saya pakai data kok. Aduh. Silakan, apa lagi? Kalian nggak bisa. Uang kalian Bible nggak paham. Jadi nama saudara perempuan Musa itu siapa Bang Tata menurut Quran? Saudaranya Musa ya Musa pertama saudaranya ya. Kakaknya Musa Harun. Musa adiknya. Lalu Miriam. Miriam dari mana? Bang Tata dapat dari mana Miriam? Loh, di dalam sejarah kan gitu memang. Dari mana? Coba baca Bilangan 26 ayat 5 Wah, kok kebilangan Bang Tata ini abang ini? Maksudnya Loh, Quran kalau mencontoh Al-Quran cuma Alkitab itu. menceritakan Tadi udah Bang dijawab. Tata. Bang Quran tanya ini mencontoh tadi udah Alkitab, makanya dijawab. lari ke Kalau di Alkitab. Al-Quran tidak disebutkan. Tadi kan udah berarti nggak dijawab. ada ya kalau di Al-Quran nggak diketahui kan siapa saudara Musa Oke, ya kan? oke. Oh, ya. Sekarang Gitu saya dong, tanya gitu sesuatu aja. yang nggak disebutkan di dalam Bible. Misalnya saya tanya tuh, ya misalnya saya tanya Yesus pernah, mohon maaf, enggak gitu kan nggak ada di dalam Bible. Nanti berarti Yesus nggak Enggak tanya Kan perjanjian aneh. baru saja. Coba di perjanjian baru Yesus tahu nggak saudaranya Musa itu Maryam di mana? Coba. Kamu kan hanya Al-Quran nih. Kalau di perjanjian baru ada nggak? Dalam Quran atau dalam mana di Bang Tata? Ya saya nanya juga, kita kan perjanjian baru ada nggak tentang saudaranya Musa? Oke, saudara Silakan. Musa Miriam ya, bukan Maryam. Miriam itu ada di Bilangan 26 ayat Enggak, 59. Yesus Cuma enggak, perjanjian pernah nggak lama. Yesus- gini, kita pakai firman Tuhan. Pernah nggak Yesus menceritakan bahwa saudaranya Musa ini Maryam? Ada nggak? Yesus mengatakan firman Tuhan. Kan dia sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Ada nggak firman yang dia terima? Kan Al-Quran firman Tuhan nih. Yesus menerima firman juga. Pernah nggak dia menyampaikan tentang saudaranya Musa itu? Coba, di mana? Yesus tidak berbicara tentang saudara Musa, itu ada di dalam kitab perjanjian lama. Ya sudah. Berarti perjanjian baru gak ada juga ya? Ya nggak ada, itu hanya Ya ada di sudah. kitab bilangan. Ya udahlah kalau gitu. Maksud saya tadi, kalau dalam Quran, Nggak ada. saudaranya Musa siapa yang perempuan? Ada nggak disebutkan? Tuh, Allah itu menceritakan Nggak ada. nabi-nabi intinya saja, yang penting-penting doang, bukan sejarah Al-Quran itu. Nah, begitu juga perjanjian Allah baru. pasti tidak pejabat surga. Pejabat surbalan. Artinya gini, dalam iman kami,
barang siapa di luar pejabat surga mengaku-ngaku sebagai sang Maha Pencipta, itu iblis di dalam iman kami. Jadi ini bisa dibuktikan ya. Tidak ada umat iblis yang berjumpa kepada Yesus. Itu fakta nyata. Nggak usah Ya pakai udah, tidak. Gumasap, Itu Tidak Gumasap, ada umat iblis Gumasap. yang berjunjungan kepada Yesus. Jal, Kenapa? aku nanya tanya Jal, itu keturunan Sebentar. Yesus keturunan Daud itu dari mana itu? Ya, Pak Tanya, aku tambahin ya untuk jawaban tertata nih. Kan tadi minta jawabannya dari Al-Quran, gini. Bentar ya. Nih, di dalam Al-Quran itu disebutkan seperti ini, bahwasanya Maryam itu dalam pemeliharaannya Zakaria. Nah, mudah-mudahan kelihatan ya. Mudah-mudahan kelihatan di dalam surah Ali Imran ayat ke-37. Ya, di sini disebutkan bahwasanya Maryam itu dalam pemeliharaan Zakaria. Nah, Zakaria ini berarti kan sejaman nih dengan Maryam, ya, menjaga Maryam. Nah, itu artinya kalau Zakaria sejaman dengan Maryam, nah Zakaria ini kan nggak sejaman dengan Musa. Tidak mungkin Zakaria sejaman dengan Musa. Ya kan, beda zaman. Nah, makanya tidak mungkin kamu bisa mengaitkan Maryam ini sosok Miriam yang ada di dalam Bible. Tidak mungkin. Karena ini yang menghalangi kamu. Yang menghalangi kamu untuk mengait-ngaitkan Maryam sebagai Miriam itu adalah sosok Zakaria ini. Nah, konsekuensinya kalau kamu menganggap sebentar, jangan dulu, sebentar. Saya lagi jawab loh. Kalau kamu menolak Zakaria ini kemudian sebagai sosok yang menjaga Maryam atau sejaman dengan Maryam, oh enggak nih, Zakaria juga Zakaria juga sejaman kok dengan Musa. Kalau kamu anggap tetap begitu gitu, tetap paksakan, ya nanti konsekuensinya Zakaria yang merupakan suami dari Elizabeth akan sejaman juga dengan Musa. Ya, ini yang akan menghalangi kalian siapapun menganggap Maryam ini adalah sosok Miriam. Ya, karena yang memelihara Zakaria itu ya Maryam, berarti mereka sejaman. Nah, Zakaria tidak sejaman dengan Musa. Itu artinya Maryam tidak sejaman dengan Musa. Nah, seperti itu ya. Semoga cukup menjawab. Saya sedikit ya, ini buat gue masak ini ya, karena kalau gue masak saya yang jawab nih. Abang tanya tadi ketika kenapa sih kok itu dikaitkan dengan saudaranya Musa itu Harun ya. Suasana spiritual, suasana sosial saat itu ya, itu kalau berbicara pada masa itu tentang nasab itu sungguh sangat berharga, melebihi seluruh harta benda Anda. Saat itu Maryam itu sedang dibully. Lu Maryam, lu nggak malu apa sama Musa? Lu nggak malu apa sama saudara lu Harun itu? Ya, agar bulian itu sampai sebegitunya dia dibully. Malu sama Harun, orang yang mulia. Itu sampai setelah itu udah gak ada lagi bulian, karena itu paling tertinggi, puncaknya bulian di situ. Kenapa? Karena pada masa itu bahkan sampai hari ini orang yang menjunjung tinggi silsilah ya, dia itu nggak mau kalau harta benda bisa dicari, tapi kalau nasab, kemuliaan, dia di situ semuanya. Bahkan ketika kita bertransaksi, saya nggak tahu Anda ya, tapi saya tahu orang tua Anda, saya tahu silsilah Anda, saya bisa jamin Anda pada masa itu. Bahkan nyawa Anda bisa saya jamin ketika saya mengetahui silsilah Anda. Itu loh. Ya, jadi itu melebihi harta benda. Memang begitu pada masa itu. Makanya kalau riwayat-riwayat itu dilihat siapa nasabnya. Kalau nasabnya benar, pasti benar. Ya, buah itu nggak jauh, lihat pohonnya. Begitu Bang. Jadi kalau Abang mengatakan kenapa Harun? Karena Harun yang paling dimuliakan saat itu. Ketika tetangganya bilang, Maryam lu nggak malu apa? Lu kan ini keturunan Harun, masih punya saudara. Dengan seperti ini, lu mempermalukan. Begitu loh Bang, ini sistem nasab. Oke, lanjut Bang. Oke, terima kasih Imrus. Ya, gimana Bang Tanya? Mau menanggapi bagaimana? Ya nggak apa-apa kalau tanggapan abang-abang seperti itu ya nggak apa-apa. Cuman maksud saya tadi gitu. Kalau abang boleh tampilkan, di mana sih yang menyatakan waktu kehidupan Isa? Waktu kehidupan Isa tahun berapa kira-kira kalau menurut Quran? Dari situ kita memastikan bahwa dia tidak sejaman dengan Musa, kan gitu. Oh, gitu. Oke. Ini kan kita bisa kalau melihat sejarah itu. Ya, siap gue masak. Standby dulu, gue masak obatnya. Jangan lupa diminum. Bentar ya. Oke, kan sudah sering dijelaskan bahwasanya Al-Quran itu bukan kitab sejarah ya.
Nah, kalaupun misalnya Bang Tanya ini mengklaim bahwasanya Bible Anda bisa menjelaskan sejarah, mohon maaf ya, dalam masa hidupnya Yesus dari 12 tahun sampai dengan usia 30 tahun itu nggak ada sejarahnya. Nah, nanti dibilang kitab sejarah pun nggak cocok berarti kan. Artinya pertanyaan-pertanyaan itu nggak bisa cherry picking. Nggak bisa bertanya sesuatu yang terkesan nggak ada doang gitu. Sekali lagi saya sampaikan, kalau bertanya sesuatu yang tidak ada tertulis, berarti kan mudah bagi kami untuk membalikan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Misalnya sesuatu yang tidak tertulis, mohon maaf, kan tidak tertulis tuh Tuhannya Bang Tanya itu BAB gitu. Saya misalnya tanya, di mana, di ayat mana, atau di kitab yang mana Tuhannya Bang Tanya ini BAB, coba tunjukkan bukti kalau dia BAB, kalau dia manusia. Nah kayak gitu, itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang memang gak ada jawabannya. Nah yang dilakukan oleh Bang Tanya itu seperti itu. Jadi kita bertanya sesuatu yang istilahnya memang untuk mencerdaskan, bukan sekedar naik untuk mau gimana ya sekedar tampil-tampil gitu. Kita harus mendapatkan sesuatu pengetahuan yang menarik gitu, yang bermanfaat. Nah tadi kan pertanyaan Anda tuduhan Anda sudah Anda coba upayakan, tapi kan sudah saya bantah. Nah, dengan masalah Zakaria tadi, karena konsekuensinya saya bilang, kalau Zakaria ini kemudian dianggap juga sejaman dengan Musa, maka Zakaria yang ada di dalam Bible, yang di dalam Lukas itu, Zakaria yang suami dari Elizabeth, maka akan sejaman dengan Musa. Itu konsekuensi, Bang. Nggak bisa ditolak. Sepanjang saya berdebat dengan Kristen, yang sering mengait-ngaitkan Maryam dengan Miriam, itu terbantahkan dengan sosok Zakaria yang melindungi, yang menjadi pemelihara Ibunda Maryam. Saya kira itu ya. Kalau masalah kapan hidupnya, kapan ini. Kalau sesuatu yang saya jelaskan lagi, kalau sesuatu yang tidak tertulis dalam Al-Quran, kami katakan tidak tertulis gitu. Kami nggak perlu muter-muter gitu. Saya kira itu, Bang. Artinya kita juga tidak bisa memastikan ya Bang, waktu jarak antara Isa dan Musa ya. Jadi sebenarnya yang kita jawab semua itu berdasarkan asumsi kan. Kalau Quran kan nggak bisa menjelaskan seperti kata Itu bukan asumsi, Bang. Itu ayat tadi saya sampaikan bahwasanya Zakaria menjadi pemelihara Maryam. Berarti Ya, Maryam jadi- ini kan sejaman nih dengan Zakaria. Saya tanya dulu, adakah Zakaria di dalam kitab Bible, Bang? Zakaria ada. Ada. Apakah Ayatnya Zakaria yang di Yohanes dalam Bible sejaman? Sebentar. Iya, tahu. Apakah Zakaria yang di dalam Bible itu sejaman dengan Ibunda Yesus? Kalau di Biblos ya jelas Bang dia sejaman gitu loh. Sejaman. Begitupun juga dengan Zakaria yang ada di dalam Al-Quran yang menjadi pemelihara Maryam seperti itu. Itu artinya itu yang akan memblokade Anda untuk menyangkut pautkan, menyamakan Maryam dengan Miriam, saudara perempuan Musa. Seperti itu, Bang. Seperti itu ya. Oke, sambil saya naikin lagi ya tamu yang lain. Berarti gini Bang, sebentar Bang. Berarti Anda Gini mengetahui dulu, Guru. Saya tanya yang sama. Ada nggak di dalam perjanjian baru jaraknya Musa dengan Yesus di ayat yang mana? Coba sebutkan. Kan tadi kamu nanya Al-Quran nih. gimana? Nah, kalau dalam Bible mana? Coba di dalam perjanjian baru ada nggak? Apanya Bang? Jaraknya Musa dengan Yesus itu berapa? Oh, itu ada. Gini, Ya, coba sekarang ayat. Yesus kan hidup di zaman Herodes Nah, ya. ayatnya langsung ayat dulu. Kan kamu nanya Al-Quran minta ayat. Ayatnya dulu silakan. Iya, makanya saya terangkan ini sama Bang. Ya jangan terangkan ayat dulu baru terangkan coba. Gimana? Ayat dulu baru terangkan coba di mana ayatnya? Ya ini kan saya bacakan ayat. Maksudnya Apa? biar Ayat apa, saya coba? tunjukkan ayat di mana Ya, Yesus coba. hidup sejaman dengan Pilatus, ya kan? Ya di mana ayatnya? Itu ada di Perjanjian Baru, di kitab Matius pun ada Bang. Mana Matius berapa? Bahwa Yesus itu di zaman Ya enggak, Pilatus ya. Matius berapa dulu? Gimana? Matius berapa? Oh, sebentar saya bukakan Bang, sebentar ya saya Ya, buka. silakan. Nanti jaraknya Musa dengan Yesus 500 tahun kayak gitu ya silakan. Gak bakal ada ya tadi ya. Jadi gitu teman-teman, kalau nanya sesuatu yang nggak ada mau tata juga bisa. Saya juga bisa, orang awam juga bisa. Namanya juga nanya sesuatu yang nggak ada kan gitu. Misalnya kita nanya nih, kamu udah jelas-jelas teman kita nggak punya adik, adik kamu ada di mana? Orang nggak punya adik kok ditanyain adik kan gitu ibaratnya. Sesuatu yang tidak ada malah ditanyain. Itu mudah sekali untuk berbuat seperti itu tuh mudah sekali. Tapi yang nggak ada manfaatnya gitu untuk diskusi ini. Mungkin dia kaget bahwasanya Quran kan nggak Zakaria jelas tadi waktu hidupnya, kan gitu aja Bang Riza. apa yang
Apa Ya, yang tapi nggak gini jelas aja, bang? berarti waktu kehidupan Isa di dalam Quran itu Oke. tidak ada Tahu saya dulu, mana dulu ayatnya tadi? Kan tinggal jujur aja itu kan. Kan Di udah ayat selesai. dulu. Nggak usah muter-muter. Di mana ayatnya? Matius berapa? Yang apa? Gini bang, waktu Caranya Musa kehidupan Yesus dengan itu di abad pertama. Nggak usah Yesus ayat itu dulu. di abad pertama. Udah, biar sama. Jadi Tadi Musa nunggu itu ayat. sekitar 1500 sebelum. Tunggu dulu. Pakai ayat dulu. Silakan. Matius berapa? Karena tadi kamu minta ayat Al-Quran. Silakan. Ayo gantian tanya, silakan itu ditanya itu. Nggak Begitu ada. ditanya. Ayo. Itu. Gentle ya, nggak gentle dia. Kok dimit-mit terus sih Nggak bang? ada bang. Gini bang, ini kan di Alkitab, Yesus itu hidup di abad pertama, udah. Kenapa hidup di abad pertama? Itu buktinya banyak. Itu pertama, Yesus dikatakan sejaman Nggak dengan ada, Herodes. nggak ada tulisan Yesus, Yesus nggak ada dengan Yesus Pilatus. tertulis hidup abad pertama itu nggak ada bang. Yesus Nggak ada, hidup tetapi abad pertama kita nggak ada bisa lihat tertulis seperti itu. dari sejarah bang, Nah, bahwa Yesus nah itu kalau tercatat di dalam kalau sejarah, meneliti ke secara hidup di abad sejarah pertama, gitu berarti nggak ada secara tekstual di dalam Bible. Sola Scriptura dong. Anda Protestan kan? Ya, jadi kan dikatakan dia Ya sejaman dengan iya Herodes, kalau kan Herodes Protestan itu kapan bang, hidupnya, kan gitu, bang. kalau Protestan itu sola scriptura, kalau di dalam ayat ada katakan ada, kalau tidak katakan tidak, gitu. Nggak usah kalau kayak ini apa, nggak usah ngeles, nggak ada. Saya juga katakan tidak ada. Kalau kan saya bilang kalau pertanyaan yang tidak ada jawabannya kami mudah bang, kami mudah. Saya mau tanya sama bang, pada saat umur Yesus 15 tahun pernah nggak dia main kelereng? Coba saya tanya. Kan gitu, ibaratnya ya nggak manfaat bang untuk 830 penonton ini. Kita kan ya selain ngobrol-ngobrol mengedukasi juga, gitu loh. Gitu bang. Kita upayakan Saya seperti obrolan ini, kita Bang. mengedukasi juga. Bukan untuk apa ya, tapi untuk menyatakan bahwa Isa itu memang berbeda dengan Yesus, gitu loh bang. Loh Ya, bang, untuk masalah beda atau sama itu kan setelah obrolan kita ya nanti akan ada penonton memikirkan sendiri perspektif mereka apakah sama apakah beda. Nah tapi bukan dengan cara-cara seperti itu. Nah kalau misalnya mau samakan atau bedakan, misalnya abang bilang ini nih beda karena apa? Karena disalib misalnya, di Islam enggak. Ya memang secara penceritaan memang beda, tapi secara sosok itu sosok yang sama. Nah sekarang kalau misalnya abang mau bilang itu secara sosok pun beda, kata abang gitu kan. Nah kalau gitu sekarang coba tolong sebutkan Isa mana atau Yesus mana yang sama-sama lahir dari Maryam, diutus kepada Bani Israel, mempunyai mukjizat, mendapatkan gelar nabi, gelar utusan. Ada Isa yang mana lagi selain memang satu-satunya itu? Nah, jadi masalahnya Kristen kita, Islam dan Kristen berdiskusi ini, Bang, karena ada dua sudut pandang yang berbeda, penceritaan yang berbeda, bukan sosoknya dianggap berbeda. Kalau abang bilang sosoknya beda, ya udah nggak usah panas pada saat Al-Quran menjelaskan bahwasanya Yesus itu tidak disalib, kan gitu. Kalau abang anggap beda, gitu, Bang. Dari tadi ditanya loh bang, tanya mana itu ayatnya, mana di Bible-nya, silakan. Gini Cuma Bang, dibalik- kalau kita mengetahui waktu kehidupan Yesus itu berdasarkan data-data dari Alkitab, contohnya dia hidup sejaman dengan Herodes, Pilatus, kan seperti itu. Kalau Anda minta dia dituliskan hidup di abad pertama itu nggak ada. Tapi dari mana kita tahu ya, dari sejarah gitu loh. Dari data-data yang lain yang menyatakan Ini loh, Yesus ini sejaman loh. dengan Kamu jangan seakan-akan Islam itu gak lengkap Quranmu karena gak ada di abad berapa, di zamannya Yesus apa dengan Muhammad apa. Dianggap kamu lemah karena kami tidak memakai data, maka tak kembalikan ke kamu. Ternyata tidak ada juga dalam kitabmu. Nah minimal kami tahu periodenya dari Musa dan Harun, Daud, dari Daud ke Sulaiman, Salomo, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Minimal kami tahu urutannya, periodenya. Nah kalau kamu data gak ada, periodenya juga gak ada, ya tambah salah gitu.
Oke, silakan. Ditanya, siapakah Bapak Paulus? Bingung juga dia. Aku Benyamin. Ayo. Oke, anak Allah, selamat siang menjelang sore. Selamat siang. Anak Allah. Ya, boleh tahu dari agama apa? Aku Kristen bang, Oke, Kristen, Katolik, Protestan, Advent? Protestan. Protestan. Oke, apa gerangan yang membawa abang naik ke room ini? Iya. Kalau di Perjanjian Baru kan ada tokoh-tokoh seperti Pontius Pilatus ya kan. Dan Pontius Pilatus pas itu ini. kita bisa cek di Wikipedia. Mas Ahai. Iya bang. Iya. Gimana? Masa. Pilatus? Iya. Di PB itu kan ada tokoh Pontius Pilatus ya kan. Dan Pilatus itu kalau kita cek di Wikipedia, dia mulai memerintah itu tahun 26 Masehi, ya kan, abad pertama. Oke. Nah, pertanyaan aku di Quran itu ada nggak tokoh-tokoh seperti Pontius Pilatus? Gitu? Oh, nggak ada. Yang kita bisa Terus? cek. Yang Nggak kita ada. bisa Pontius cek. Pilatus nggak ada terus? Udah itu aja bang. Nggak ada bang, nggak ada. Gini Mas Ahai, Al-Quran itu bukan buku sejarah. Makanya jangankan Pilatus itu. Nabi Muhammad sendiri nggak diceritakan dalam Al-Quran. Kalau ingin tahu tentang sejarah, maka kami ada Sirah Nabawiyah. Nanti dijelaskan Nabi Muhammad lahir di kota Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ketika umur 40 tahun diutus. Beliau ayahnya meninggal ketika beliau di kandungan ayahnya, di kandungan ibunya. Lalu ibunya meninggal ketika ziarah ke ayahnya Nabi. Ya, ketika menyampai di desa Abwa, maka sakit lalu wafat. Nah, kayak gitu bukan di Al-Qur'an. Al-Qur'an bukan buku sejarah. Begitu juga Nabi Muhammad nasabnya. Jangan dicari dalam Al-Qur'an, bukan buku sejarah. Tapi di dalam Sirah Nabawiyah. Itu di dalam Sirah Nabawiyah itu manuskrip tertuanya itu dari abad ke-berapa bang? Apanya? Kemute, lanjutan Tat. Kan tadi ya kan kemarin sudah kujelaskan. Sejarah Iya, itu iya. banyak. Yang terkenal lengkap Ibnu Ishaq itu. Mereka menulis sejarah itu melalui riwayat-riwayat hadis-hadis Iya. gitu. Maksudku gini Ustadz, kan ditulis itu kan di kertas ya kan. Kertas itu kalau diuji carbon dating itu dari abad keberapa? Apakah nyampe ke abad ke-7 pada masa Muhammad Ya, Masih atau kan udah aku jawab dulu itu. Para ulama dulu itu masa hadis Quran bukan hanya dibukukan. Mereka punya gelar-gelar yang hafal hadis-hadis namanya muhaddis. Nanti yang hafal 1 juta hadis diberi gelar kayak Imam Suyuti gitu. Quran juga gitu. Yang hafal Quran dengan tafsirannya mufassir itu. Ulamanya banyak. Lalu nanti di tahun-tahun setelahnya baik itu pertengahan gitu. Nah, kan murid-muridnya banyak. Apa yang mereka hafal dari guru-gurunya ditulis. Ya. Kayak gitu Islam itu. Baik Al-Quran, hadis, sirah ya gitu sama. Makanya kalau saya pakai ajaran Islam, semua dalam Bible itu baik sejarahnya, firmannya, maudhu semua itu. Gitu. Kalau Islam kan teliti. Gitu perbedaannya. Oke, Bang Anak Allah, terima kasih sudah bertanya dan boleh bertanya balik nggak? boleh bang, boleh. Ini Oke, ini kan bang, sebentar bang Rizal. Ini aku pakai anak Allah ya, nggak pakai H ya. Bukan anak Allah ya, beda ya. anak Allah. Oke, anak Allah. Oke, siap Bukan anak alif sama H, Allah. dalam H, ya. Siap Kalau anak kan- Allah. Ini kan anak Allah ini kan Protestan kan ya?
Iya, iya. Kita kan udah jadi rahasia umum nih bahwasanya antara Protestan dan Katolik itu kitabnya beda jumlahnya tuh. Iya. Bener ya? Beda. Benar, benar. Kalau beda jumlah itu berarti yang benar Protestan apa Katolik, Bang? Dua-duanya, Bang. Karena kitab Protestan itu ada di dalam Katolik. Iya, ada di dalam Katolik. Yang di Katolik ada nggak di Protestan? Nggak ada. Kalau di dalam kitab Protestan. Berarti yang Katolik pakai bener apa salah itu? Ya benar, karena yang Katolik pakai Benar. kan juga pakai, Bang, yang 66 itu. Oke, berarti gini dulu deh biar penonton tercerdaskan, berapa jumlah kitabnya Protestan? Setahu aku 66, Bang. Kalau Katolik? Nggak tahu aku, Bang. Nggak tahu. Waduh, bukannya tahu, nggak tahu ya. Katolik Nggak tahu. itu Kan aku berapa ya? Protestan. 73, Katolik 73. 66 sama 73 kan beda angkanya ya? Iya, kalau Ortodoks berapa, Bang? Ortodoks. Aduh, nggak deh, saya belum kenalan sama Ortodoks. Ntar saya kenalan dulu deh. Baru punya kenalan Protestan sama Katolik. Ya, padahal Ortodoks paling tua itu, Bang. Ini kan 73 ya, 73 sama 66 kan beda tuh. Yang benar 73 apa 66? Dua-duanya, Bang, karena kan di dalam 73 itu 66 itu ada. 66 ada, tapi di dalam 66 ada 73 apa enggak? Nggak ada. Nggak ada. Nah, terus gimana tuh? Ya nggak masalah, Bang. Nah, kecuali Kok nggak ada masalah? Gini. Gini kan selisih 7 nih, selisih 7. Selisih 7 dong, 66 ke 73 ya kan? Betul, ya. Betul. Yang 7 ini firman Tuhan apa bukan? Ya, kalau buat Protestan ya bukan, Bang. Kan kita tidak pakai itu. Bukan firman Tuhan. Oke, berarti yang 77 ada nambahin yang bukan firman Tuhan dong. Yang 73. Nambahin dong dia. Iya. Yang 73 nambahin firman Tuhan. Kalau nambahin firman Tuhan boleh apa enggak? Ya, kalau buat kami nggak boleh sih. Nggak boleh. Enggak boleh. Oh, berarti ya menurut anak Allah si Katolik nambah-nambahin ya. Ya aku nggak mau ngomong. Nambah-nambahin. Oke, siap-siap. Lanjut Bang Anak Allah nanya lagi Apa? ke Panggilnya Masaha aja, jangan panggil anak Allah. Dia ini mau menghinakan ini ya. Panggil Masaha aja jangan. Enggak. Jangan ini sengaja dia. Anak Ini. Allah enggak pakai H, enggak pakai H kata dia. Nggak pakai H loh. Ini Ustadz Tata. Kalau Allah ini ALLA ini apa? Alif lam lam aja, Bang, atau Ya itu. nggak ada. Kalau bahasa Arabnya alaha ilaha. Maknanya suatu yang menakjubkan, suatu yang menenangkan. Makanya orang Arab kalau menyembah berhala kenapa disebut alaha ilaha? Maksudnya dewanya yang mereka sembah ini suatu yang menakjubkan gitu. Kalau Allah nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Beda. Alaha dengan Allah itu beda. Kalau Allah itu seperti ilah, Tuhan maknanya kalau bahasa Indonesianya. Iya. Ya kan kalau transliterasi dari Allah itu kan ALLAH ya kan. Nah kalau cuma 4 huruf ini ALLA kan bukan alif lamah dong ya, Bang ya? Bukan ya? Bukan sama dengan alaha ilaha itu. Tuhan ya. Sesembahan, disembah gitu, sesembahan itu. Tuh, dengerin Bang Imrus. Oke, lanjut silakan. Mau tanya lagi apa mau ditanya lagi? Coba ke itu deh, ke Bang Tanya kali. Udah siap ya kali. Oh, Bang Tanya udah siap belum Bang Tanya? Apanya yang siap, Bang? Dari tadi kan saya siap. Itu enggak, kata anak Allah, lempar dulu ke Bang Tanya mau ngomong enggak gitu. Tensi banget sih, slow dong. Iya, ngomong boleh. Ini lanjut pun sama Bang Anak Allah nggak apa-apa. Lanjut aja nggak masalah. Nah, tuh lempar-lemparan kan jadinya ya udah lanjut ke anak Allah. Gini aja Lanjut lah. ke anak Allah. Saya izin aja ketanya sama si Masaha ini ya Bang Masaha. Tanya aja. Imrus, saya mau sholat dulu. Imrus, lanjut ya. Ya oke, makasih Pak Ustadz. Ini Ustadz, siap. sedikit ini nanti ada Bang Rijal. Saya mau tanya ini loh, Bang Tanya sama Bang Masaha.
Paulus ini kan dia punya surat 13 ya. Dari ke-13 suratnya ini ada nggak sih satu aja yang itu yang benar-benar mengatakan Paulus ini kalimat awalnya itu damai sejahtera. Itu loh, setiap bertemu orang Paulus ngucapin itu nggak sih? Kenapa di surat-suratnya itu kayaknya nggak minim sekali gitu. Coba ada nggak? Coba saya mau tahu aja gitu. Silakan. Karena damai sejahtera itu penting sekali loh. Iya, aku